Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sejarah hukum perdata. Jadi bagaimana kisah atau awal mula dari hukum perdata itu berawal. Agenda pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama terkait pengertian hukum perdata, yang kedua terkait sejarah berlakunya BW atau Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata Belanda, yang ketiga terkait sejarah berlakunya KUH Perdata di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum perdata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara. Sedangkan menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kemudian menurut Wiryono Projodikoro, yang di sini beliau sudah menyebutkan terkait badan hukum ya. Jadi menurut Wiryono Projodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Jadi menurut Wiryono pada pengertian ini sudah lebih diperjelas lagi terkait subjek hukum, yaitu tidak hanya manusia sebagai individu, tetapi juga badan hukum, di mana badan hukum tersebut terdiri dari beberapa orang, tetapi dalam hukum perdata diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum karena badan hukum tersebut juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, termasuk badan hukum dalam kepentingan perorangan. Kemudian sejarah berlakunya Burgerlijk Wetboek atau BW atau hukum perdata Belanda. Nah, hukum perdata atau hukum sipil awal mulanya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar di Eropa Barat. Hukum Romawi tersebut diberlakukan di Perancis, akan tetapi masih bercampur dengan hukum asli. Kemudian pada masa pemerintahan Louis ke-15, ada upaya kesatuan hukum untuk menghasilkan kodifikasi hukum sipil sendiri, sehingga dibuatlah kodifikasi hukum sipil sendiri yang diselesaikan pada tanggal 21 Maret 1804 yang pada saat itu dikenal sebagai Code Civil des Français atau Code Civil Prancis ya. Kemudian pada tahun 1807, Code Civil des Français itu diundangkan kembali menjadi Code Napoleon. Jadi Code Napoleon ini adalah kodifikasi hukum sipil yang ada di Prancis pada masa itu. Kemudian pada tahun 1811, Belanda dijajah oleh Perancis. Karena Belanda merupakan wilayah kekuasaan Perancis pada saat itu, sehingga Kode Sipil yang berlaku di Perancis juga diberlakukan di Belanda. Kode sipil yang memuat ketiga unsur hukum yaitu hukum Romawi, hukum Jerman, dan hukum gereja tersebut diberlakukan di negeri Belanda berdasarkan azas konkordasi atau azas persamaan hukum. Jadi karena pada masa itu Belanda adalah wilayah jajahan Perancis, sehingga hukum sipil yang diterapkan di Belanda juga merupakan hukum sipil yang diberlakukan di Perancis pada saat itu. Kemudian setelah Belanda merdeka, Belanda berusaha membuat kodifikasi hukum perdatanya sendiri. Kemudian Belanda membentuk sebuah panitia penyusun yang diketuai oleh J.M. Kemper. Pada saat itu,
Materi hukum yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata Belanda tersebut yaitu menggunakan Kode Napoleon dan juga hukum Belanda kuno. Penyusunan kodifikasi hukum perdata Belanda tersebut selesai pada tanggal 5 Juli 1830. Pada tanggal 1 Oktober 1838, hukum sipil Belanda diresmikan dan diberlakukan, yang kemudian diberi nama Burgerlijk Wetboek atau BW, atau disebut sebagai KUH Perdata tersebut, dan Wetboek van Kophandel atau disingkat sebagai WVK atau lebih dikenal sebagai KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dasar. Nah, jadi berikut adalah perjalanan dari perkembangan atau awal mula munculnya KUH Perdata tersebut ya. Jadi KUH Perdata itu berasal dari bangsa Romawi yang kemudian diberlakukan di Perancis. Perancis membuat kodifikasi hukum perdata atau hukum sipilnya sendiri yang diberi nama Code Sivil Perancis yang diundangkan kembali sebagai Code Napoleon. Nah, Code Sivil tersebut diberlakukan di Belanda pada masa penjajahan Perancis di Belanda. Ketika Belanda tersebut merdeka, Belanda berusaha menyusun kodifikasi hukum perdatanya sendiri yang diketuai oleh J.M. Kemper yang kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 yang disebut dengan BW dan WVK. Kemudian bagaimana sejarah berlakunya KUH Perdata di Indonesia? Belanda menguasai Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Belanda menjajah Indonesia itu cukup lama, sekitar 3,5 abad. Pada masa itu, pemerintah Belanda yang menduduki Indonesia disebut pemerintah Hindia Belanda. Karena pada saat itu Belanda menguasai Indonesia, sama halnya seperti tadi ketika Perancis menjajah Belanda, Perancis menerapkan hukum sipilnya di Belanda, begitu juga dengan Belanda ketika menjajah di Indonesia. Belanda juga memberlakukan BW dan WVK tadi berdasarkan asas konkordansi atau persamaan berlakunya sistem hukum. Pemberlakuan BW dan WVK tersebut diumumkan tanggal 30 April 1847 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848 di Hindia Belanda. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan penerapan BW dan WVK tersebut di Indonesia. Jadi, meskipun asas-asasnya sama-sama mengambil dari Kode Sivil, tetapi politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membagi penduduk dalam 3 golongan. Sehingga penerapan dari pemberlakuan BW dan BVK tersebut juga berbeda dengan pemberlakuan BW dan WVK di negeri Belanda asli ya. Kenapa pada saat itu politik hukum pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan, dan apa saja golongan-golongan tersebut? Golongan penduduk Hindia Belanda pada saat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama golongan Eropa, yaitu semua orang Belanda dan orang yang berasal dari Eropa serta orang Jepang. Yang kedua adalah golongan timur asing, yang terdiri dari golongan timur asing Tionghoa dan golongan timur asing bukan Tionghoa, misalnya orang Arab, India, dan Pakistan. Yang ketiga adalah golongan Bumiputra, yaitu golongan penduduk pribumi dan mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumiputra. Kemudian bagaimana pemberlakuan pembagian hukum bagi masing-masing golongan tersebut? Nah, berdasarkan pasal 131 IS,
IS merupakan undang-undang dasar pada masa pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ya. Kalau pada masa ini Republik Indonesia memiliki dasar atau landasan konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mereka menggunakan konstitusi yang disebut IS. Nah, berdasarkan pasal 131 IS tersebut, penerapan hukum bagi golongan Eropa yaitu berlaku hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di negeri Belanda atas dasar asas konkordansi tadi. Jadi, bagi penduduk golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, dan orang Jepang tadi diberlakukan BW dan WVK yang sama berlakunya dengan BW dan WVK di negeri Belanda. Jadi, mereka memberlakukan BW dan WVK secara penuh pada golongan Eropa tersebut ya. Kemudian bagaimana dengan golongan timur asing? Golongan timur asing Tionghoa berlaku BW dan WVK dengan pengecualian dan penambahan yang meliputi upacara perkawinan, pencegahan perkawinan, kantor pencatatan sipil atau Burgerlijkstand, pengangkatan anak atau adopsi, dan peraturan tentang fungsi. Kemudian pada golongan timur asing bukan Tionghoa, berlaku hukum perdata Eropa sepanjang mengenai hukum harta kekayaan. Sedangkan mengenai hukum kekeluargaan dan hukum waris, tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Jadi pada golongan timur asing ini, BW dan WVK tersebut diberlakukan setengah-setengah. BW dan WVK lebih diberlakukan kepada hukum terkait harta kekayaan. Sedangkan terkait hukum kekeluargaan, seperti terkait tentang hukum perkawinan dan hukum waris, BW dan WVK tersebut tidak diberlakukan, melainkan pada golongan timur asing tersebut tetap memberlakukan hukum asli mereka sendiri. Contohnya demikian. Misalnya pada hukum harta kekayaan, seperti contohnya pada transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya yang terkait dengan harta kekayaan, maka pada golongan timur asing tersebut tunduk pada BW dan WVK. Sedangkan pada hukum keluarga dan hukum perkawinan, contohnya misalnya terkait syarat-syarat perkawinan, syarat-syarat perceraian, ketentuan pembagian harta waris, penduduk pada golongan timur asing tersebut tunduk pada hukum asli yang berlaku di wilayah atau di negara mereka sendiri. Jadi misalnya pada orang India, ketentuan sahnya perkawinan atau ketentuan pembagian hukum waris contohnya, maka tunduk pada hukum yang berlaku di India atau digunakan pada masyarakat penduduk India, bukan lagi tunduk pada peraturan yang tercantum dalam BW dan WVK tadi. Kemudian bagaimana dengan golongan bumi putra? Pada golongan bumi putra berlaku hukum perdata adat, yaitu keseluruhan peraturan hukum tidak tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat sehari-hari. Jadi karena pada golongan bumi putra ini berlaku hukum adat, maka sangat mungkin hukum yang berlaku di suatu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Hukum yang berlaku pada penduduk suatu golongan atau suatu ras bisa jadi juga berbeda pada hukum yang berlaku pada penduduk dengan ras atau golongan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya pada hukum perkawinan. Ketika masyarakat muslim atau penduduk yang beragama Islam, syarat perkawinan yang sah itu berlaku apabila terpenuhi 4 hal. Misalnya ada calon mempelai, 2 orang calon mempelai, kemudian adanya wali, adanya 2 orang saksi,
dan adanya akad nikah. Maka bagi penduduk muslim tersebut berlaku hukum adat yang mereka terapkan sehari-hari tersebut. Jadi ketika masyarakat muslim melakukan sebuah perkawinan, maka baru dinyatakan sah apabila telah memenuhi keempat unsur tersebut tadi. Nanti akan berbeda pada ketentuan hukum bagi masyarakat non-muslim. Misalnya pada masyarakat non-muslim, syarat perkawinan yang sah adalah adanya dua orang mempelai, kemudian adanya saksi dan janji pernikahan, misalnya cukup seperti itu. Maka bagi golongan muslim dan non-muslim artinya mereka berlaku ketentuan hukum yang berbeda sesuai dengan adat dan kebiasaannya masing-masing. Contoh pada kasus hukum kekayaan misalnya. Misalnya di Jawa, untuk transaksi jual beli itu harus ada saksi dari kepala desa, misalnya seperti itu. Jadi harus ada jual beli, penjual, pembeli, kemudian akad, dan juga saksi misalnya kepala desa. Nah, di masyarakat Jawa apabila telah terpenuhi ketiga unsur tersebut, berarti jual belinya dinyatakan sah. Mungkin akan berbeda halnya dengan di wilayah Kalimantan misalnya. Misalnya di wilayah Kalimantan, jual beli itu harus disaksikan oleh kepala suku. Jadi, transaksi jual beli tanpa dihadiri atau disahkan oleh kepala suku dianggap tidak sah misalnya. Maka perjanjian jual beli, ketentuan yang berlaku di Jawa dan di Kalimantan itu juga berbeda. Itu kenapa pada golongan bumi putra dapat berlaku ketentuan hukum yang berbeda dikarenakan pemberlakuan hukum sipil yang berlaku pada saat itu adalah disesuaikan dengan hukum adat di masing-masing daerah atau yang berlaku di kehidupan rakyat pada saat itu sehari-harinya. Nah, berikut ada materi diskusi ya. Perlukah kira-kira KUH Perdata itu direvisi? Silahkan teman-teman merenungkan kalau kita melihat atau mempertimbangkan pada masa sekarang ini, di mana kita ketahui bahwa KUH Perdata atau hukum sipil tersebut sejarahnya tadi berasal dari ratusan tahun yang lalu ya. Kemudian KUH Perdata yang berlaku di Indonesia sendiri itu berasal dari Belanda atau adopsi dari KUH Perdata Belanda. Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Belanda. Nah, kalau kita lihat atau kita pertimbangkan terkait relevansinya, kemudian terkait efektivitas dan efisien, menurut teman-teman, apakah perlu KUH Perdata tersebut direvisi untuk saat ini? Nah, terakhir terkait keberlakuan KUH Perdata di Indonesia saat ini. Dasar keberlakuan KUH Perdata. KUH Perdata berlaku di Indonesia berdasarkan atas ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau res vacuum, khususnya yang mengatur dalam lingkungan hukum keperdataan. Menyadari kondisi dan kemampuan bangsa Indonesia dan kelemahan yang ada pada KUH Perdata,